Kita masuk aja langsung ke materi kita, yaitu kelanjutan materi kemarin ya, tentang game programming, yaitu apa itu game tradisional dan apa itu game digital dan event game ya. Jadi sekilas sebelum kita masuk ke materi ya, kalau kita berbicara game tradisional artinya hal-hal yang kita mainkan ya misalnya seperti main batu, main karet ya seperti itu. Itu namanya tradisional ya. Sama-sama masih banyak yang main. Kalau cowok itu kayak kami ini main apa namanya bola kampung namanya itu ya kan, barbar ya. Apalagi main apa namanya banyak ya, main seruduk itu ya banyak. Nah beberapa itulah yang dikonversi ke eh, game digital yang berbasis digital atau Android ya. Itu game. Nah, ada namanya juga event game. Event game itu adalah ada aktor antara kita sebagai pemain dengan aksi yang ini yang bertindak ya. Misalkan kalau kita suruh ke kanan, dia ke kanan ya. Kalau kita tekan tombol kayak main apa namanya PlayStation bolehlah ya. Main perang-perangan itu, tembak aja tembak kanan kanan. Itu namanya event game. Ya, ya seperti itu. Jadi itu gambaran tentang game tradisional, terus apa itu game digital dan event game ya. Nah, kalau tradisional tadi hal-hal yang kita mainkan ya di kampung atau waktu kita kecil, ya mungkin kalian yang sudah di kota nggak pernah main-main yang tradisional lagi ya langsung udah main digital, saya juga nggak tahu ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi memang semua itu permainan itu bisa untuk menyenangkan dan juga bisa untuk mengasah otak sebenarnya. Dan juga tanpa dipungkiri juga kita mendapatkan efek samping yang negatif juga dari permainan game itu kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita. Kenapa ada orang main gadget terus ya main game aja bawahnya, apapun tak dipedulikannya sekarang ini. Jadi kita yang mengontrol mana apakah sekedar hobi atau memang hanya habiskan waktu, enggak, itu tergantung setiap pribadi masing-masing ya. Nah, kita masuk langsung aja ke materi ya. Sesuai dengan RVS kita judul pertemuan kita itu adalah game tradisional, digital, dan event game tadi. Ya. Nah, seperti yang Pak katakan tadi, apa itu game tradisional ya? Biasanya dikatakan di sini merupakan permainan yang sangat ditentukan oleh generasi 80-an, 90-an. Kalau 2000 mungkin game tradisional itu sudah mulai hilang ya. Ya, udah mulai hilang. Dan juga tahun 2000, kalau anak-anak milenial tahun 2000-an, lahiran tahun 2000-an, bagaimana enaknya main-main tradisional itu mungkin udah banyak orang tidak merasakannya gitu. Kalau saya sendiri sebagai Bapak sendiri masih merasakan apa itu game tradisional dan apa itu uh, game digital dan event game itu. Kadang-kadang lebih asik kita bermain dengan game tradisional. Kenapa? Di situ kita berteman erat, di situ semua lah ya. Kalau game tradisional ini masa kita main sendirinya ya kan. Mungkin keunggulannya bisa kita bermain dengan kawan yang jauh ya seperti itu dalam satu tim ya seperti itu. Namun kalau tradisional ini kalau Bapak membandingkan adalah keunggulannya kita lebih asik gitu. Lebih kental rasa percaya diri kita gitu. Nah, menurut KBBI ya, biasanya kata tradisional itu memiliki makna menurut tradisi atau adat. Ya. Jadi biasanya juga permainan tradisional itu mungkin sama bentuknya dan jenisnya, namun nama-nama permainan itu juga berbeda-beda di setiap daerah atau suku-suku tertentu di Indonesia ini. Ya, seperti itu. Kalau di kampung saya itu kalau namanya bahasa contohnya apa ya,
apa namanya itu, saya sulit menjelaskan ya. Contohnya main karet lah gitu. Ada di sana tempat yang lain berbeda, ada di tempat saya itu mentally goyang atau apalah seperti itu. Nah, beda-beda arti apa penyebutannya, namun maknanya atau jenis main itu sama, ya. Karena tergantung daerah masing-masing ya. Seperti itu. Jadi maka permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di satu tempat itu, ya. Dan juga nama-nama permainan tadi yang seperti Pak bilang tadi juga sangat erat juga dengan nama-nama daerah mereka gitu seperti itu. Kalau secara umum main apa namanya kelereng ya, kalau di gitu. Setiap daerah beda-beda seperti itu. Apa manfaat permainan tradisional ini? Jadi dari segi manfaat ya, adik-adik, semua permainan dibuat untuk menghilangkan rasa bosan kita di rumah ya. Apalagi kita di rumah rasa bosan itu apa permainan yang kita buat bersama kawan-kawan. Jadi yang enaknya itu kita beramai-ramai sama teman-teman, ketawa-ketawa, di situ ketawanya, di situ baku hantamnya juga ya kan seperti itu. Nah, itulah permainan tradisional dulu tahun 80 90-an mungkin yang baik itu yang di kota maupun yang di kampung masih merasakan itu ya seperti itu. Nah, terus permainan tradisional ini memiliki nilai lebih lainnya itu seperti membangun rasa percaya diri tadi, melatih konsentrasi dan ketangkasan anggota badan, misalnya, menyambung persahabatan, mengajari cara bekerjasama dengan orang lain. Di sanalah kita bagaimana tadi ya percaya diri, terlatih sana konsentrasi, terus ada persahabatan dengan kawan kita. Terus bagaimana di sana kita bergotong royong yaitu bekerja sama dalam memenangkan sebuah perlombaan gitu. Ya. Dan mengubah hal-hal sederhana menjadi hal yang menyenangkan dengan teman-teman kita, itu permainan tradisional. Rata-rata permainan tradisional menggunakan fisik ya, pasti itu. Ya, menggunakan fisik ya kalau namanya permainan tradisional. Sangat berbeda dengan permainan sekarang atau permainan modern yang lebih banyak berkutat dengan asa otak ya, atau dengan permainan yang didominasi oleh gerakan fisik. Maka secara langsung juga olahraga. Inilah mengapa anak-anak zaman dulu lebih gesit ya. Orang dulu lebih gesit katanya dibandingkan anak sekarang. Ya, kita bisa mengamati sendiri kebanyakan anak kecil saat ini. Nah, kalau dulu anak-anak dulu itu ya karena tadi percaya diri mentalnya lebih bagus daripada sekarang ya. Mentalnya itu orang kan udah main game aja ya, main apa handphone itu terus ya, apapun tak dipedulikan. Kepatuhan terhadap orang tua pun udah sangat berkurang dibanding karena itu tadi. Seperti itu. Kenapa? Setiap jam itu dipakai, baik itu malam sampai ini ya kan. Kalau tradisional menurut saya itu ada batasannya. Mungkin ada juga kelemahannya, tetap juga ya main-main aja kerjanya terus ya kan. Cuma mungkin dari dari siang sampai sore ya. Mungkin kalau main ini pakai handphone Android kita malam pun digas terus ya kan. Disuruh makan, disuruh apa enggak peduli dia kan itu nah sekarang. Nah, ada beberapa ya, ini beberapa contoh permainan tradisional ya. Sebenarnya permainan tradisional itu sangat banyak ya, adik-adik, dijumpai di Indonesia ya. Karena memang Indonesia sendiri kaya akan suku dan adat ya. Dan setiap suku memiliki permainan tradisionalnya sesungguhnya ya. Namun secara umum ada berikut ini permainan tradisional yang lebih umum banyak dimainkan oleh anak zaman dulu ya, baik itu di beberapa daerah ya. Walaupun sebenarnya permainan tradisionalnya secara kesukuan itu ada yang tidak muncul ke permukaan. Nah, di sini ada beberapa contoh permainan tradisional yang secara umum digunakan orang. Ini namanya kalau bahasa nasionalnya permainan coklak ya, tali karet. Nah, ini nama-nama ini mungkin berbeda juga di setiap daerah, adik-adik ya. Bisa berbeda namanya ini, tapi memang jenis permainannya sama ya seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu permainan tradisional coklak ini? Seperti ini gambarannya. Ya. Permainan ini sangat dikenal di seluruh wilayah Indonesia ya. Menggunakan biji coklat yang berbuat dari cangkang karang, tapi ada juga yang menggunakan batu ya seperti itu. Lalu menggunakan papan coklat, ada juga yang dengan melubangi tanah ya, pakai batu itu diisi seperti itu. Jadi tergantung itu daerah masing-masing.
tergantung cara mereka bermain. Tapi ini dinamakan dikategorikan adalah permainan nasib tradisional seperti itu. Nah, jadi permainan ini hanya dilakukan oleh 2 orang saja. Nah, kita melihat dulu gambaran tradisional, bagaimana nih permainan tradisional ini dengan perkembangan teknologi sekarang, ya ada beberapa akan diangkat atau dikonversi, transformasi ke permainan digital sekarang, ya seperti itu. Nah, habis itu ada juga permainan yang event game-nya tadi. Nah, bagaimana kita membuat itu? Ya, itu tadi. Sebagai anak IT, sebagai anak milenial yang mengembangkan hal-hal tradisional tadi kepada hal-hal yang digital. Nah, tetapi kita harus melihat permainan yang disukai orang gitu. Nggak mungkin kita angkat semua permainan tradisional itu menjadi digital. Padahal hanya beberapa orang yang menyukai itu. Seperti Bapak lah, nggak mungkin mana suka Bapak main batu seperti ini kalaupun dibuatnya kan nggak mungkin kan. Jadi nggak usah diangkat ke digital seperti contohnya. Ya seperti itu. Nah, kalau main perang-perangan, main bola ya mungkin boleh-boleh saja, senang, semua orang senang ya kan gitu. Jadi awal memainkan permainan ini dengan sweet ya, kalau nggak salah sweet itu apa artinya? Sweet ya, pasti paham lah apa sweet ya. Artinya beradu jari, siapa yang lebih jago jarinya, maksudnya ini ya, ada tingkatannya gitu. Ya, itu yang duluan seperti itu cara mainnya. Ya, terus ya itulah dimasukkanlah satu persatu ya sampai habis menangnya batunya atau bijinya itu yaitu yang menang. Ada lagi namanya ini beberapa contoh permainan tradisional di zaman dulu ya. Ada namanya lompat tali karet dia itu. Kalau kalian mungkin apakah masih merasakan ini saya kurang tahu juga. Ya, mungkin si Barus ya mungkin merasakan ya, mungkin masih dari sana. Mungkin yang lain-lain nggak merasakan lagi ya. Apalagi si Harpika ya kan. Nggak merasakan lagi. Ya. Ini lompat tali namanya. Lompat tali kampung saya udah lupa juga apa namanya. Saya juga pernah memainkan ini gitu. Atau tali goyang saya tak tahu itu namanya dulu, saya lupa juga ya. Nah, kita bisa membuat tali sendiri ya, misalnya dengan karet ya, karet disambung-sambung, karet gelang itu ya, bahkan bisa juga pakai tali kerbau itu juga bisa ya, banyak media yang digunakan itu. Tali apapun boleh lah ya, seperti itu. Jadi permainan ini bisa dilakukan 2 sampai 10 orang gitu. Di mana ada yang memegang agar tidak putus ya. Untuk menggoyang juga ada seperti itu. Ya. Ada juga memang diikat ya seperti itulah ya. Ini contoh dari permainan karet tadi. Saya percepat aja karena ini apa namanya? Karena Zoom kita ini singkat ya. Saya percepat aja ya sedikit-sedikit aja. Zoom kita ini 30 menit tidak terasa. Jadi cara mainnya mungkin sudah bisa kita bayangkan ya. Nanti kurang paham dibaca ya. Nah, melompat, menunggu giliran dan lain-lain ya. Terus yang menang boleh menyuruh yang kalah untuk melakukan apa saja hukumannya seperti itu. Ada pertarungan seperti itu sama. Ya. Kalau biasanya cowok ini namanya main gundu ya atau kelereng. Ya. Main guli ya banyak lah. Jadi ini adalah salah satu permainan tradisional ya sangat dikenal di Indonesia dan semua orang atau kesukuan atau wilayah itu hampir memainkan ini ya. Jadi bentuknya ini seperti kaca bening ya, biasanya dimainkan biasanya orang yang khususnya ya laki-laki. Saya nggak tahu juga ada perempuan, pasti ada ya mungkin seperti itu. Tapi lebih dominan ya laki-laki lah ya, seperti itu. Ini sangat mudah katanya, seperti itu. Nah, masuk kita permainan tradisional. Ini namanya kalau di kampung saya ini main gala namanya ini. Tapi secara nasional dia main benteng sodor ya, disodor namanya kan gitu. Namanya benteng itu kan disodorkan siapa nih tabrak kalau kena dia ya kalah seperti itu. Inilah yang dikatakan permainan tradisional sangat enak rasanya gitu loh. Enak rasanya
membangun persahabatan, percaya diri untuk ada kerjasama yang baik untuk menghadapi tantangan memenangkan sebuah tim. Begitu asiknya sebenarnya permainan tradisional itu. Ya. Tapi semuanya ada plus minusnya seperti itu. Ya. Dengan perkembangan teknologi sekarang, kita harus bisa mengikutinya seperti itu. Namun ini permainan-permainan tradisional ini sebenarnya bisa dia terus hidup ya kalau masih dilestarikan, walaupun bisa juga digunakan menggunakan misalnya digital seperti itu ya. Itu dia. Ya, mungkin kita ini sudah jarang melihat seperti ini ya. Ada beberapa satu tim itu ada beberapa orang ya seperti itu. Oke. Ada ini ya sepak bola biasanya secara nasional dia namanya sepak bola ya, atau main bola kampung ya. Barbar main barbar aja semua sana kan gitu. Di semak-semak aja main bola terus. Nah, itu namanya tradisionalnya. Nah, jadi ya. Ini ada beberapa penjelasannya ya. Di mana ya saya kira udah paham lah ya. Terus permainan tradisional namanya gasing atau pangkalan itu. Ya. Dia cara mainnya itu dilempar ya supaya berputar dia secara seimbang. Ada juga memang tidak berputar ya, tergantung keahlian kita lah bermain seperti itu ya. Permainan ini tidak sulit namun butuh kekuatan untuk melemparnya. Maksud kita ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke game digital? Jadi mungkin beberapa itu tadi hanya beberapa dari permainan tradisional yang ada di negara kita. Ya, hanya beberapa. Masih banyak ya permainan tradisional itu. Ada namanya juga, ada namanya apa? Buat dari bambu itu ada ya kan? Diumbus-umbus terus meledak kayak budil apa namanya? Banyak lah ya seperti itu. Banyak permainan tradisional. Cuma ini hanya sebagian Bapak buat contoh ya. Nah, masuk kita ke game digital ya. Nah, semakin berkembangnya dunia digital yang begitu canggih, segala sesuatu kini diringkas menjadi praktis ke dalam suatu perangkat teknologi. Ya, tidak terkecuali untuk urusan hiburan bernama game tadi. Nah, jadi segala sesuatunya itu sudah diambil ke teknologi ya, ke dalam yang lebih praktis digunakan ke dalam sebuah perangkat teknologi. Ya, salah satunya ini nanti, yaitu mengenai game ini. Nah, bahkan saking canggihnya, kini permainan tradisional banyak diadaptasi ke dalam game digital. Banyak. Biasanya yang diadaptasi itu adalah permainan yang mengasihkan. Kalau contohnya tadi permainan tradisional kayak band-band itu kan kurang itu ya. Mungkin apalagi itu secara umum kurang diminati orang. Jadi kurang, nggak mungkin kita gunakan itu ya seperti itu. Kita adopsi dia ke digital. Nah, ada beberapa ini contoh, ini hanya contoh aja beberapa permainan tradisional yang diadopsi ke dalam game digital tadi. Ya, ini contoh ular tangga ya. Bahwasanya ular tangga ini dulu katanya berasal dari India ya. Di negara Shahrukan. Permainan ini dikenal dengan nama maskopat atau moska patamu atau buka matamu. Ya. Jadi ini juga tak jelas siapa orangnya atau namanya menciptakan, tapi asal negara itu dari India. Dan dipercaya ular tangga sudah ada pada awal abad 2 sebelum Masehi ya. Jadi kita selama ini selalu menggunakan media seperti dadu ya, betulan dan alat kertas yang bergambar sebagai permainan ya. Kita kocok-kocok itu batunya pakai ini, ada dapat 2 naik seperti itu. Dan sekarang sudah dapat nikmati dengan bentuk digital ya. Ini salah satunya. Ya. Ini bukan merupakan jadi digital itu ada yang berbasis event game, ada yang tidak ya. Apa sih? Jadi game digital itu ada event game, ada tidak seperti itu. Kalau event game itu artinya ada lebih dari satu perintah. Kalau ini kan ya diklik aja tombolnya ini contohnya ya keluar berapa itu terserah itu aja ya kan gitu, nggak ada yang lain tombol atau buttonnya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini lebih gampang kita membuatnya daripada yang event game. Event game itu kayak
apa namanya ya? Saya juga sering main game, tapi setelah saya sekolah dulu S2, saya nggak tinggalkan namanya permainan game-game itu, apalagi yang di warnet dulu, apa namanya, Bonbeng ya. Ya dulu sering-sering gitu ya. Saya tinggalkan namanya permainan karena memang game ini bisa apa namanya, bisa mempengaruhi kita untuk menghabiskan waktu di situ, apalagi game itu sangat senang kita lihatnya gitu, bisa kita apa namanya, sangat dipengaruhi untuk bersama dia selamanya gitu loh, tanpa memikirkan waktu. Dan ini itulah contohnya salah satu. Nah, ini biasanya digunakan adalah duduk ya, bisa ludo sekarang dinamakan di luar tangga ini ya. Dan permainan ini juga bisa menggunakan teman dekat maupun jauh secara langsung. Bahkan hal negatifnya pun di sini saya lihat banyak orang dengan situasi COVID ini bermain contohnya judi pakai ini gitu loh. Siapa yang banyak masuk, siapa yang belum masuk bayar seperti itu. Nah, masuk kita ke TTS ya, atau teka-teki silang. Ya, teka-teki silang itu secara tradisional udah lama ini ya keluar ya, bahkan biasanya gampang dijumpai di mana-mana ya. Biasanya kita baca koran pasti teka-teki silangnya ada di sana. Kalau dulu ya media-media cetak dulu kita baca informasi dari media-media cetak seperti koran itu, ya TTS ini pasti ada. Ada juga buku khusus untuk TTS untuk mengisi kesibukan kita, mengisi itu apanya, tanya jawab seperti itu. Bahkan satu buku itu ada ya, ada nanti kita habis itu setiap yang selesai mengisi buku ini TTS ini bisa kita kirim ya, nanti yang benar bahkan ada kasih dari yang pencetak TTS ini ada mengiming-imingkan sebuah hadiah ya seperti itu, kirimkan seperti itu. Nah, itu dia. Jadi sekarang ya ini permainan ini rajin sekali muncul di mana-mana aja ya, termasuk koran atau di meja makan pun mau ini tersaji nih, karena begitu enaknya dimainkan untuk mengasah otak setiap orang yang untuk dalam menghabiskan waktu masing-masingnya. Kini TTS tersedia dalam perangkat HP ya, dia sudah tersedia dalam perangkat HP dengan pertanyaan yang kreatif dan jawaban yang buat kita tak lagi penasaran gitu loh. Seperti itu. Misalkan siapa namamu katanya gitu, atau nama apa kita tebak ya, benar atau salah itu akan muncul jawabannya di HP kita itu. Catur juga ini permainan yang sangat-sangat tua ya, yang sangat tua, mungkin kita juga belum lahir, catur ini udah lahir contoh seperti itu ya. Yang sangat tak pernah ini sepi peminat, semua di tempat di sudut-sudut di titik pemain catur itu banyak. Bahkan di perlombaan-perlombaan tertentu ya, di event-event tertentu catur itu merupakan salah satu permainan pertandingan atau olahraga atau apalah seperti itu ya. Nah, bagaimana ya, pasti permainannya ya, aturan bagaimana strategi kita untuk menang itu ya, catur secara khususnya ya. Terus ada game digital Fujili ini. Biasanya kan kita mengusun-usun, kalau waktu kita kecil itu kan mengusun gambar supaya sempurna gambar itu kan. Ini biasanya kan berantakan ini kan. Kita susun-susun. Dulu seperti itu. Apakah kalian merasakan apa tidak? Saya kurang tahu. Tapi biasanya ini permainan cewek ya. Permainan cewek. Ya. Disusun-susun supaya gambarnya sempurna gitu. Ya. Ya. Oke, tadi yang permainan tradisional itu ada nggak yang pernah Anda mainkan? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Baguslah kalau ada. Yang nggak ada siapa? Serpika? Ada, Pak. Adanya, yo baguslah kalau ada. Di mana dimainkan? Di India atau di sini? Si Harpika ini
Kalau kami orang Batak, paribanku ini. Pariban Iya, Pak. Sarvika ini. Karena sama, bosku juga bosi barani, makanya merpariban kami ya. Iya, Pak. Jadi masuk kita ini permainan ini biasanya digunakan oleh anak-anak kecil atau cewek ya, anak kecil cewek biasanya. Ya. Jadi terus di era sekarang ini bahkan sudah berbasis digital ya, sudah berbasis digital ya. Namun juga masih ada yang tradisional ya seperti itu. Jadi umumnya Gojil ini dimainkan oleh anak-anak karena dianggap mampu menstimulus perkembangan anak ya. Tapi banyak juga orang yang dewasa tak sungkan memainkan game ini ya untuk mengisi waktu luang mereka ya. Jadi versi Android lebih variatif katanya karena menghadirkan beberapa atau berbagai macam fitur andalan di sana ya. Jadi ini dulu kalau bahasa umumnya bongkar pasang ini dulu. Ya, bongkar pasang dulu namanya. Karena kita bongkar ini kan, kita pasang lagi dia supaya jelas gambarnya seperti itu. Bongkar pasang. Ini pernah dimainkan nggak? Tak pernah ya. Sama dia kayak menyusun apa namanya sebuah apa namanya itu saya juga lupa ya. Ini namanya juga yang di paket digital ada namanya monopoli ya. Dia serupa dengan ular tangga. Monopoli juga dimainkan dengan media kertas atau mainan atau perangkat lain yang mendukung jalannya permainan. Namun sering berjalannya waktu, monopoli versi digital mulai bertebaran ya, baik itu menggunakan Android maupun iOS, entah itu premium maupun gratis ya. Premium artinya berbayar ya, artinya berapa sekian per bulan seperti itu. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Tidak ada, kita lanjut. Kita masuk ke event ya, event game ya. Dalam game maker kita akan menemukan apa namanya itu event. Event dalam dunia game maker inilah pengelompokan dari suatu aksi dengan fungsinya masing-masing. Jadi begini, dalam suatu pengeksekusian sebuah game diperlukan adanya sebuah aksi-aksi yang membuat permainan dapat berinteraksi dengan game. Ya, aduh, waktunya sekali. Ada peringatan ya, cepatnya nih waktu kita ya. Inilah yang menjadi kendala kita, langsung ada warning ya. Waktu Anda sekian menit katanya. Habis itu saya akan pulang sendiri atau meninggalkan klien katanya. Jadi begini ya. Dapat berinteraksi dengan game. Jadi semakin pemain lebih luasa berinteraksi dengan game, maka isi tema termasuk dari game itu dirasakan oleh pemain. Jadi jika begitu, maka pemain dapat game dapat baik di mata si pemain. Ya, misalnya begini, ya pada sebuah aksi dalam game itu dipengaruhi dengan apa yang pemain perintahkan. Contoh begini, jika pemain menekan tombol mouse tepat di tombol bertuliskan bertahan, maka karakter yang dimainkan akan bertahan. Dan juga seperti jika pemain menekan tombol keyboard ke kanan, maka karakter game akan berjalan ke kanan. Seperti itu event game. Ada perintah-perintah. Misalnya kalau saya ini cowok ya, biasanya football itu main football ya. Baik mengoper kecil ada perintahnya, mengoper panjang ada perintahnya, atau mencetak langsung ada perintah. Seperti itulah event tadi. Ya, artinya ada aksi di sana antara saya sebagai pemain ya untuk menekan tombol dengan ini ya apa namanya game tadi ya. Jadi dari contoh di atas bahwa suatu diperintahkan oleh pemain akan dijalankan oleh game itu. Kalau misalnya saya sebagai pemain football tadi tendang ya, ada perintah tendang di sana, di tombol itu saya tendang seperti itu, ditendang pemain game tadi seperti itu. Seperti itu. Dioper itu kalau contohnya game. Sama kayak apa namanya permainan yang lebih enak dimainkan orang apa namanya itu saya agak kurang di permainan game ini ya karena menghabiskan waktu. Saya sudah merasakan ini begitu hal negatifnya kalau kita tidak bisa mengatur, kalau kita udah nyaman dengan game itu main game aja kerjanya bagusan gitu.
Jadi kayak main apa namanya itu tembak-tembakan lah kan, ada pakai senapan, ada pakai pisau ya, mana yang kita gunakan senjata kan ada gitu perintah-perintahnya. Terus ada ke kanan ke kiri seperti itu namanya event game tadi. Ada mouse atau tombol yang kita tekan untuk dilaksanakan oleh pemain game tadi ya. Misalnya nih aksi itu berpengaruh terhadap pemain ya. Nah, dibutuhkan adalah antara aksi dan pemain. Aksi itu adalah game itu, pemain itu adalah saya, bisa seperti itu ya. Jadi apa perantaranya, itulah event. Event inilah perantaran antara aksi dengan pemain ya. Seperti itu. Contoh lain tentang event itu misalnya nih, pemain menekan tombol kanan, karakter berjalan ke kanan. Ya, misalnya pemain itu menekan tombol kanan, dia sebagai aktor 1 atau pemainnya, terus si aktor 2 berjalan ke kanannya. Jadi aktor 1 dengan sebuah syarat, sedangkan aktor 2 adalah sebuah aksi gitu dia. Jadi pemain itu saya, aksi itu adalah game tadi gitu loh. Jadi apa yang saya perintahkan ya itu yang dilaksanakan oleh aksi tadi. Ya, seperti itu. Misalnya sama antara dosen dengan mahasiswanya. Ada perintah berdiri kalian, pasti berdiri dosennya, mahasiswanya. Duduk kalian kan duduk, seperti itulah kurang lebih ya tentang event tadi. Nah, ini ada tugas adik-adik. Sebutkan nama dan gambar. Misalnya namanya seperti ini. Namanya seperti ini ya. Catur. Gambarnya tunjukkan. Nah, habis itu jelaskan apa itu game event itu. Ya, ada yang mau ditanya sebelum kehabisan ini waktu Zoom kita, takutnya nih mati sendiri. Pak, itu dikerjain di Word ya, Pak? Boleh diketik aja lah biar cepat ya. Atau suka klik mana, terserah kalian lah, mau tulis tangan pun boleh. Nah, cara pengumpulannya adalah bisa bentuk dokumen, bisa bentuk gambar atau JPEG ya. Nanti saya buat lagi soal ini di Classroom, terus Anda balaslah atau jawablah dengan mengirim tugas ke Classroom ya. Ini soal ini saya buat lagi tugas di Classroom ya. Yang penting Anda udah paham apa tugasnya. Ya. Ini sangat gampang tugasnya ya. Karena game digital itu kan ada 2 jenis dia, ada memang event, ada enggak gitu. Event itu banyak perintah loh, seperti itu yang saya terangkan tadi. Ya, kayak main bola tadi, apa namanya permainannya gitu. Mau menendang dia, seperti itu. Nanti itulah yang Anda jelaskan di sana. Ya. Oke, udah paham kan? Oke ya, terima kasih pada sore hari ini atau malam hari ini atas pertemuan kita. Kita sambung ke minggu depan ya. Oke, selamat malam ya. Malam, Pak. Malam.